Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan juga Ustadz Hasnan di acara kita Syiar Tablik Taman Keluarga. Alhamdulillah Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz tadi perihal kenapa bisa ada fatherless, kemudian bagaimana Islam meresponnya. Nah terakhir nih kita mau tanya nih Ustadz, lantas bagaimana peran ayah itu dalam POV Islam? Bagaimana Ustadz? Baik, ini mungkin solusinya ya. Solusi. Jadi setelah kita mengetahui fenomena, kemudian sebabnya, nah kita perlu solusi. Agar kita tidak hanya mengkritik. Ya, baik. Nah, kita bisa melihat dari beragam dimensi. Ya, sebelum kita memunculkan atau memformulakan peran, kita lihat dulu dimensi atau ruang apa kita bisa mengisi peran itu. Ya. Pertama kita bisa masuk ke dalam paternal interaction. Ya. Jadi bagaimana seorang ayah itu berinteraksi secara fisik dengan anak. Dimensi itu yang pertama. Ya. Yang kedua ya paternal accessibility. Jadi bagaimana seorang ayah itu memberikan akses ya atau dalam hal ini fasilitas. Ya. Bisa secara fisik atau kesempatan kepada anak. Yang ketiga adalah paternal responsibility. Jadi seorang ayah bertanggung jawab terhadap segala hal yang dibutuhkan seorang anak. Jadi ada yang secara ini interaction ya, kemudian accessibility dan responsibility. Nah dari tiga ini kemudian kita baru bisa formulakan peran ayah ya. Ini bagaimana? Nah, kalau dari tiga hal ini saya coba poinkan. Yang pertama bisa berupa peran mendidik ajaran agama kepada anak. Ya. Yang kedua memiliki peran mendidik anak sejak usia dini. Nah yang ketiga adalah peran untuk mendidik masalah seksual. Nah, nanti yang ketiga mungkin ini ya agak diakhirkan ya. Nah, yang pertama peran untuk mendidik ajaran agama ya bagi anak ya. Tadi sudah saya coba presentkan sosok Luqman ya. Sebenarnya kita tidak hanya fokus kepada Luqmannya ya, tetapi kalau kita lihat ya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya, itu banyak sekali muncul dialog antara ayah dan anak. Contohnya Ibrahim, Ismail ya mau disembelih tuh ya. Kemudian ada Yusuf dengan ayahnya ya ketika perahilan kemudian pasca menjadi pejabat ya, di Mesir ya. Dan beberapa dialog lainnya di kisah-kisah Al-Qur'an ya. Bahkan kalau kita bisa telusuri ya atau bandingkan antara dialog ayah anak dengan dialog ibu dan anak, itu dominannya adalah ayah dan anak. Ya. Bahkan saya pernah membaca ya penelitian yang khusus mencoba mengkomparasikan kuantitas ya dialog antara ibu dan anak itu mungkin di bawah 5. Di bawah 5. Nah, sedangkan ayah dengan anak itu bisa di atas 10 atau 15. Banyak ya. Nah, kita kembali kepada peran ayah dalam mengajarkan ajaran agama ya. Tadi Luqman secara lengkap dalam surah tersebut menjelaskan bagaimana tentang tauhidullah ya, mengenal Tuhan, kemudian juga konsekuensi dari tauhidullah adalah menjalankan ibadah ya. Kemudian juga ya Luqman mengajarkan tidak hanya berhenti iman, ibadah, tetapi juga beramal soleh. Jadi 3 rangkaian nih. Iman sudah, bentuk konsekuensi keimanan adalah beribadah. Tapi ibadah itu adalah hablu minallah. Nah butuh implementasi kepada manusianya. Karena kita hidup di era di mana kita bersama manusia, maka kita perlu hablu minanasnya. Nah itulah amal soleh. Nah, jadi Luqman itu komplit sebagai seorang ayah. Ya kita harus berkiblat kepada caranya beliau. Kemudian yang kedua ya peran memberikan pendidikan anak sejak dini ya.
Kalau secara formal ya pendidikan anak usia dini itu kan ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kelompok bermain ya, dan lain sebagainya. Itu formalnya ya, dan di undang-undang juga sudah diatur. Tetapi pendidikan anak sejak usia dini bukan semata yang bentuknya formal, tapi juga non formal, di mana di dalam keluarga. Jadi andai kata sekolah itu adalah jam 7:30 sampai 11:30 itu formal, tapi setelah itu apa? Nah itulah dominannya pendidikan anak sejak usia dini itu di dalam keluarga. Tadi misalkan 7:30 pulang sekolah, berarti kan dari 7:30 sampai dia besok lagi sekolah. 7:30 itu semuanya adalah peran keluarga. Ya, maka kita bisa bagi dua. Kalau di dalam konteks formal ya berarti memberikan akses. Tadi ingat ya ada accessibility. Berikan akses, daftarkan sekolah. Ya, jangan suruh daftar sendiri. Masa anak suruh daftar sendiri berangkat? Kalau daftaran di desa. Ya. Kemudian memberikan buku-buku atau fasilitas yang menunjang sekolah. Nah, itu namanya kita ngasih accessibility. Ya. Kemudian jangan lupa juga di rumah. Kadangkala orang tua atau khususnya ayah, ya, ketika sudah sekolah di rumah hanya menanyakan hasil. 1+1 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 berapa? 7. Loh, kok salah ini? Sekolahnya salah? Enggak. Jadi dua dimensi antara sekolah, peran ayah memberikan akses, daftarkan, bantu buku-bukunya, tapi di rumah juga perlu pendidikan bagi mereka. Mungkin bisa murojaah, ya, mengulang materi yang sudah diberikan di sekolah atau mungkin memberikan informasi baru ya, atau paling minimal membacakan buku ketika menjelang tidur. Kalau pas tidur jangan. Karena nggak ada yang dengerin. Kita Baik. juga mau tidur. Ya, kemudian peran ketiga ya, itu pendidikan seksual. Nah, mungkin kalau di barat ini sudah sesuatu yang normal. Ya, pendidikan seksual ya. Tetapi di Indonesia mungkin masih tabu. Ketika bahkan mata pelajaran biologi yang jelas-jelas belajar biologi, tetapi ketika diperkenalkan alat itu aneh. Ya. Padahal itu perlu diketahui oleh anak. Ya. Maka dalam konteks pendidikan seksual sejak dini juga ya diperkenalkan batasan aurat kita. Tentu dalam sudut pandang Islam, laki-laki dari pusar sampai bawah lutut, perempuan yang sudah sesuai disepakati oleh syariat, ya, atau disebutkan oleh syariat maksudnya. Kemudian juga menjelaskan batasan boleh tidak anggota tubuh dipegang atau dilihat. Ya, kan kadang-kala kalau anak kecil itu kan masih terlalu open, ya. Ramah ya. Akhirnya siapapun yang megang dia ya silakan. Padahal sejak dini perlu diperkenalkan. Ini tidak boleh dipegang, tidak boleh diperlihatkan, dipertontonkan ya. Kemudian yang ketiga ya diajarkan bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Ini masih dalam konteks pendidikan seksual ya. Diperkenalkan bagaimana kita berinteraksi anak terhadap lawan jenisnya ya. Kalau kita mengacu kepada hadis riwayat Imam Muslim nomor 338 ya, di sana disebutkan bahwa laki-laki tidak boleh melihat aurat anak laki-laki lain ataupun lintas gender. Laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan, anak perempuan tidak boleh melihat aurat anak laki-laki. Ya. Kemudian juga pisahkan tidurnya. Ya, bisa diwujudkan dengan berpisah kamar, tapi kalau sederhananya dalam hadis ini ya bisa selimut saja. Ya, kalau mungkin awalnya satu selimut entah anak laki-laki sesama laki-laki atau anak laki-laki dengan anak perempuan, tapi ketika dia sudah mulai beranjak dewasa atau mungkin let's say 6 tahun ke atas, pisahkanlah mereka. Entah selimutnya dipisah atau kamarnya dipisah. Ya. Jadi itu mungkin ya peran-peran yang bisa kita ambil sebagai seorang ayah atau mungkin calon ayah dalam pendidikan ajaran agama
pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan seksual. Ketiganya menjadi melengkapi satu sama lain, ya. Jangan pilih salah satu. Ya, saya ingin ngajarkan agama saja loh. Ini ya, yang 2 dan 3 siapa? Ya. Perlu semuanya. Ya, perlu semuanya. Ya, saya ingin ngajarkan tentang pendidikan seksual saja. Tidak bisa. Siapa yang mengajarkan ajaran agamanya? Jadi mungkin sekarang seperti itu. Ya, peran ayah dalam mendidik anak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Teman-teman pemirsa semuanya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan ke Ustaz Hasnan, tetapi kita sudah habis waktunya. Kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya barangkali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.